Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY, karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk melatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast-podcast, ke TV-TV. Jadi lebih baik mulai sekarang kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan si Toel. Atau kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan dari manusia yang seperti Toel. Kebanyakan teori kalian. Lu makan tuh sepak bola menyerang. Lu makan tuh filosofi. Lu makan tuh penguasaan bola. Sepak bola pada akhirnya membutuhkan kemenangan, mencuri poin, mendapatkan poin 3 poin, memenangkan pertandingan. Jadi selamat kepada timnas sepak bola U17 kita, adik-adik kita yang telah lolos ke Piala Dunia. Kalian keren, kalian hebat semua. Dan respect, hormat selalu untuk Coach Nova. Lanjutkan Coach perjuanganmu. Timnas Indonesia selalu di hati. Ya teman-teman, tentu kemarahan Yama Carlos ini punya dasar ya. Setelah kemarin timnas U17 ya memastikan diri lolos ke Piala Dunia, ada satu pengamat sepak bola ya, si Towel yang merasa dirinya paling hebat di bangsa ini. Dia mengatakan bahwa oke lah, timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, tetapi dengan cara yang tidak baik ya, dengan cara katanya mainnya terlalu bertahan ya, tidak menyerang, tidak bermain total football ya. Kita kalah dalam segala aspek, mulai dari penguasaan bola. Nah, ini yang menimbulkan banyak kemarahan dari netizen Indonesia, termasuk Yama Carlos. Memang si Towel ini rasanya dia punya niat ya agar PSSI ini bisa menyingkirkan Coach Nova. Ya, setelah kemarin dia berhasil menyingkirkan STY, ya kali ini mungkin Coach Nova ya. Dan kita sebagai supporter sepak bola Indonesia harus tetap waspada, terus kawal Coach Nova sampai dia terus memimpin timnas U17 sampai bermain di Piala Dunia bulan November nanti di Qatar ya. Jangan sampai manusia-manusia sampah seperti ini menjadi pemecah belah ya persatuan dan kesatuan, khususnya dalam sepak bola kita ini ya. Bagaimana pandangan teman-teman terkait dengan pernyataan dari Yama Carlos ini? Apakah sangat pantas si Towel anjing brengsek ini dicaci maki oleh para supporter timnas Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Namun Indonesia bisa menang karena memang ada yang namanya rencana permainan, alias istilah kerennya game plan. Dari siapa game plan ini? Ya tentu dari sang pelatih Nova Arianto. Padahal kita tahu Nova Arianto adalah pelatih muda yang masih minim pengalaman. Tapi pengalaman dia sebagai asisten pelatih dari Sintayong di Timnas Indonesia Senior itulah yang membuat dia mendapatkan ilmu yang sangat berharga dan tentunya mahal, yang bisa sekarang dia pakai untuk melatih Timnas Indonesia U17. Karena kita bisa melihat bahwa pada saat melawan Korea Selatan, Indonesia bermain pragmatis, lebih banyak bertahan mulai dari lini tengah dan mengandalkan counter. Tapi di pertandingan semalam, Indonesia juga berani bermain ofensif walaupun tidak lupa juga untuk bertahan. Karena teman-teman yang perlu kita pahami bahwa di sepak bola, yang diperlukan bukan saja untuk menyerang secara efektif, tapi juga untuk bertahan secara solid. Karena jika sebuah tim tidak kemasukan gol dan kemudian bisa mencetak 1 gol saja, berarti tim tersebut akan meraih kemenangan.
Ya, menanggapi terkait dengan lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia, tentu ya orang yang paling kita dukung, paling kita support adalah Coach Nova Arianto ya. Minim pengalaman, bahkan secara lisensi kepelatihan khusus di Indonesia, Coach Nova ini mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Indra Safri, ya Firman Utina, dan siapa lagi, Fahri Husni, ya tidak ada apa-apanya. Itu kalau secara lisensi kepelatihan. Tetapi secara pengalaman, secara keilmuan, tentu ya kita bisa melihat bagaimana kematangan dari seorang Coach Nova. Ya, dia ini adalah murid dari Coach Sintayong. Jadi tidak mengherankan ketika kita melihat Coach Nova ini sangat tegas kepada para pemain-pemainnya. Ya, dia tidak segan-segan memarahi, memberikan masukan kepada para pemain-pemain yang jika taktik yang diberikan itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Ya, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, terus kawal Coach Nova. Jangan sampai dia dilengsarkan oleh si Towel brengsek itu ya. Inilah pengakuan Nova Arianto kalau peran Sintayong sangat berpengaruh bagi dirinya. Pengaruh Coach Sin ini ke Coach Nova gimana selama di asisten tuh? Ya pastinya menjadi salah satu mentor yang sangat baik Pak. Kebetulan saya bersama dengan Coach Sin dari 2020 ya. Waktu itu bersama dengan Coach Indra juga saya lihat banyak hal yang saya dapat Pak. Ada berita lucu ya. Saat saya mau ambil lisensi Pak, kebetulan saya mau ambil APRO nih Pak. Pro. Kata Coach Sin, udah nggak usah katanya. Saya butuh lisensi. Kamu belajar dari saya, nanti akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Akhirnya saya ikutin, ya saya bersyukur Pak sampai sekarang, walaupun kalau saya mau melatih kan harus punya SIM Pak. Betul. SIM saya itu masih kurang satu lagi Pak. Tapi saya dapat dapat sesuatu yang mungkin yang nggak saya dapatkan di lisensi. Iya. Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa buat saya. Ya, apa gunanya punya lisensi APRO atau apapun itu ya, tetapi secara keilmuan kita masih belum punya apa-apa. Nah, yang disarankan oleh Coach Sintayong kepada Coach Nova ketika itu memang menurut saya sangat masuk akal. Ya, kamu belajar dulu dari saya. Ya, kamu belajar dulu dari saya. Mungkin ketika kamu mengambil ilmu kepelatihan, mengambil lisensi APRO, ada ilmu-ilmu yang tidak kamu dapatkan di sana. Jadi saran itu coba diambil oleh Coach Nova dan pada akhirnya kita melihat hasilnya itu ada. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia berkat tangan dingin dari Coach Nova yang sudah sukses menerapkan ilmu yang dia dapat dari Coach Sintayong. Main bola apa, Jos? Berapa bulan depan kawan? Kalau kalian nggak mau lari, bos. Kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti, mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak bisa lari di sini. Banyak bergerak. Kalau lawan kompak di sini, area mana kosong ini yang kosong, bos. Kalau Nesta terima bola, Dava terima bola, nggak ada yang bergerak di sini. Gimana kita mau masuk di sini, mas? Caranya gimana? Pas, Dava, Fabio keluar, siapa sih? Fadi keluar, pas, crossing. Kalau nggak pas, bisa balik badan. Kalau tadi Fadi ada satu momen balik badan, Fadra ada momen satu balik badan, nggak ada yang lari, mas. Kalau kamu nggak lari, kamu nggak akan bisa cetak gol, bos. Kalau kamu cuma stay di sini aja, kamu nggak bisa cetak gol, bos. Itu tadi ketika Coach Nova memberikan arahan di ruang ganti ya. Satu hal positif yang saya petik dari apa yang disampaikan oleh Coach Nova ini adalah ketika dia sangat menghargai para pemainnya ya. Secara level umur itu ya boleh dikatakan ini seperti anak dengan bapak. Tapi Coach Nova memandang mereka ya dengan menyebut atau memanggil mereka itu dengan apa? Mas, bos ya. Jadi di sini etika sangat dijaga oleh Coach Nova ya. Dia sangat respect dan sangat menghargai para pemain timnas U17 ya. Ini yang patut harusnya ya ditiru oleh pelatih lokal kita ya.
Towel, orang yang kau hujat atas nama kritik tidak cocok melatih timnas. Orang yang kau hina atas nama kritik taktiknya terlalu ST atau STYisme. Justru dialah yang membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Mengalahkan Korea, melumat Yaman dengan 4-1. Kau ini asal yang berbau STY, kau hujat atas nama kritik. Coach Nova adalah orang yang paham menghargai seseorang, yaitu yang bernama STY. Bahkan Coach Nova tidak segan-segan mengatakan STY sangat berjasa untuk karir kepelatihannya. Kalau memang banyak hal yang bagus, banyak hal positif dari STY, sudah pantasnya dilanjutkan, sudah pantasnya dikembangkan lagi. Towel, terus kalau kau ajukan pelatih dan seandainya pelatih yang kau ajukan itu diterima, nanya aja nih, emang dapat apa sih kau? Nanya aja ya. Sekali lagi respect dan hormat untuk Coach Nova yang sudah membawa Garuda Muda terbang tinggi, lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Pertahankan strategimu itu, Coach. Dan terima kasih juga kepada adik-adik timnas sepak bola Indonesia U17. Kalian keren, kalian membanggakan. Pertahankan itu, kembangkan lagi. Dan untuk si Towel atau manusia-manusia seperti mereka, kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Kita berikan saja hak mereka untuk bersuara, tapi kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan mereka. Towel, kau makan itu filosofi, kau makan itu statistik, kau makan itu sepak bola menyerang, kau makan itu penguasaan bola. Sekali lagi, pertandingan sepak bola, turnamen sepak bola, kompetisi sepak bola, pada akhirnya yang kita butuhkan hasil dan kemenangan. 3 poin. Timnas sepak bola Indonesia selalu di hati. Ya, itu tadi ya. Kemarin ketika timnas kita ya, khususnya yang dilatih oleh Indra Safri gagal total. Bahkan sudah melakukan TC berbulan-bulan ya, tapi gagal total. Itu komentator-komentator seperti Towel ini mingkem saja. Mereka bilang apa? Katanya pemain kita itu tingginya ya kalah di postur. Ya, jadi bukan salah pelatih, memang ini salah pemain. Ya ini menurut saya sangat brengsek ya. Tetapi ketika Coach Nova berhasil meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui cara kualifikasi, mereka katakan apa? Iya, memang lolos, tetapi dengan cara yang tidak baik. Itu kan brengsek namanya ya. Pada saat 2-1 di menit 52, mental lawan ini tambah naik, pengen mencetak 2-2. Oke. Pertanyaannya, the big question mark adalah bagaimana reaksi dari pemain-pemain kita. Karena pelatih kan di pinggir lapangan. Kalau di futsal kan gampang, tarik 5, 1 menit masuk, 5 lagi masuk, bisa diberi pergantian, bisa diberikan instruksi. Kalau di samping kan nggak bisa. Justru pemain harus menunjukkan. Nah, sampai gol ketiga selama 30 menit, mereka walaupun lebih sering diserang, tapi mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Nah, ini berkat proses yang diberikan oleh Coach Nova dan tim selama mereka persiapan. Persiapan ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga hasilnya mungkin untuk kita beberapa orang mengejutkan, tapi gue rasa Coach Nova sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Coach Nova dan timnya sudah memprediksi bahwa kita ini kuat. Ya, untuk video yang terakhir ini saya minta pendapat dari teman-teman untuk mengomentari terkait dengan apa yang disampaikan oleh Coach Justin ya. Teman-teman tahu kan siapa Coach Justin ini? Coba tulis di kolom komentar ya guys.